Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan yang terhormat. Puji syukur marilah kita. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiraij menyampaikan bahwa penyusunan RUU penyesuaian pidana merupakan mandat dari pasal 613 KUHP nasional. Edward menjelaskan, RUU ini hanya terdiri dari 9 pasal yang tidak hanya menyelaraskan undang-undang sektoral, tetapi juga peraturan daerah agar selaras dengan ketentuan dalam KUHP nasional. Ia juga menjelaskan pembahasan RUU penyesuaian pidana harus selesai sebelum KUHP baru resmi berlaku. Juga ke DPR. Ya, jadi ini adalah rapat kerja terkait pembentukan rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Undang-undang penyesuaian pidana ini merupakan perintah dari pasal 613 KUHP nasional bahwa pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang harus menyesuaikan beberapa ketentuan dengan KUHP nasional. Jadi RUU ini hanya terdiri dari 9 pasal. Jadi kalau teman-teman melihat ini tebal, yang tebal bukan undang-undangnya, lampirannya 197 halaman. Karena kita menyesuaikan berbagai undang-undang di luar KUHP dengan KUHP nasional. Yang kedua, kita juga menyesuaikan peraturan daerah dengan KUHP nasional. Dan yang ketiga, kita menyesuaikan beberapa ketentuan dalam KUHP baru itu. Terus terang ada yang typo, kemudian juga ada yang keliru dalam rujukan pasal, dan hal-hal yang bersifat teknis sebetulnya. Itu saja sebetulnya. Jadi ini hanya terdiri dari 3 bab dan 9 pasal. Jadi kita menyesuaikan dengan KUHP nasional. Itu saja. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Puji syukur marilah kita panjatkan. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya membongkar praktik perdagangan pakaian barang bekas impor ilegal sebanyak 439 koli pakaian balpres asal Jepang, Korea, Cina untuk diedarkan di daerah Jakarta. Penyelidikan berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas adanya barang pakaian bekas masuk ke Indonesia. Pengungkapan dilakukan pada 11 November di 2 titik, masing-masing di Jalan Laut Samudra Duren Sawit, Jakarta Timur, serta di kawasan Cikampek, Tambun, Jawa Barat. Dari kedua lokasi itu, polisi menyita puluhan balpres yang diduga akan didistribusikan ke sejumlah wilayah. Dalam penindakan, petugas berhasil menghentikan dan mengamankan 2 truk di KM 11 Tol Jakarta Cikampek atau JAPEK yang diduga kuat berkaitan dengan pengiriman balpres ilegal. Menurut Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Edi Suranta Sitepu menjelaskan, pakaian bekas ilegal dinilai merugikan para pelaku UMKM. Di samping itu, polisi menegaskan pakaian bekas impor juga beresiko terkontaminasi dan dapat membahayakan kesehatan. 25. Penyidik juga mendapatkan informasi bahwa akan ada bongkar muat ya dari wilayah Merak. Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan didapatkan 2 truk ya di area kilometer 19 di tol Jakarta Cikampek, Lembang Sari, Kabupaten Bekasi. Penindakan tersebut merupakan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sesuai program Astacita. Polda Metro Jaya berkomitmen akan terus melakukan penindakan. Dari Jakarta, Syana Serus Teofandi, Berita Nasional TV. Orang dekat dari ABH bahwa ini memang diorder. Demikian Berita Nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.